Halo, perkenalkan nama saya Almafiani dengan NIM 1903064 dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang, Makassar. Video kali ini saya akan menjelaskan sistem pelayanan di Puskesmas. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Tujuan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 2, di mana untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas. Jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sekurang-kurangnya ada dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Tenaga non-kesehatan di Puskesmas yaitu sekurang-kurangnya harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya yang ada di Puskesmas. Upaya kesehatan di Puskesmas meliputi rawat jalan, pelayanan rawat gawat darurat, pelayanan 1 hari one day care, home care, dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas. Yang pertama, pelayanan poli umum. Pelayanan poli umum terdiri dari pelayanan kesehatan umum, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas buta warna, dan surat keterangan bebas narkoba, rujukan prolanis, dan pelayanan pemeriksaan calon jemaah haji. Yang kedua, pelayanan poli gigi dan mulut. Terdiri dari konsultasi gigi, tumpatan gigi, cabut gigi, pembersihan karang gigi, pembuatan gigi palsu, dan perawatan mumifikasi. Yang ketiga, pelayanan poli KIA dan imunisasi, kesehatan ibu dan anak. Pelayanan ini meliputi pelayanan ibu hamil, pelayanan pemeriksaan USG, pelayanan ibu nifas, pelayanan calon pengantin, pelayanan KB, pelayanan imunisasi, pelayanan infeksi visual asetat, serta konseling. Yang keempat, pelayanan poli MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Ini terdiri atas konsultasi gizi, di mana konsultasi gizi meliputi pelayanan gizi rawat jalan dan pelayanan gizi rawat inap. Yang kedua, konsultasi sanitasi dan perizinan, meliputi pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan dan pelayanan perizinan, serta pengambilan sampel air. Yang ketiga yaitu konsultasi promosi kesehatan, meliputi konsultasi berhenti merokok, perilaku hidup bersih, sehat, dan yang terakhir konsultasi kesehatan remaja, yang meliputi pelayanan konsultasi kesehatan remaja dan pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi. Unit yang ada di Puskesmas. 1. Tempat pendaftaran pasien. Tempat pendaftaran pasien atau TPP adalah suatu sarana di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas itu sendiri, yang digunakan untuk menggali informasi dari pasien. Kegiatan di TPP meliputi identifikasi, registrasi atau pendaftaran,
Penamaan, yaitu menuliskan nama pasien sesuai aturan yang disepakati. Penomoran, memberikan nomor rekam medis. Yang kedua, unit farmasi atau apotek. Pada farmasi dan apotek meliputi pelayanan resep obat serta pelayanan informasi obat. Yang ketiga, unit fisioterapi meliputi pelayanan pada muskuloskeletal, pelayanan pada neuromuskuler, pelayanan stimulasi tumbuh kembang anak, pelayanan pada kasus kardiopulmonal. Yang keempat, unit instalasi gawat darurat. Pelayanan unit gawat darurat adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki layanan UGD 24 jam dengan dokter jaga, beberapa perawat dan bidan yang handal dan selalu siap melayani. Tujuan dari pelayanan gawat darurat ini adalah untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai risiko seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan, atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan. Pelayanan pada unit gawat darurat untuk pasien yang datang akan langsung dilakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Bagi pasien yang tergolong emergensi, akan langsung dilakukan tindakan menyelamatkan jiwa pasien. Bagi pasien yang tergolong tidak emergensi dan tidak gawat, akan dilakukan pengobatan sesuai dengan kebutuhan dan kasus masalahnya, yang setelah itu akan dipulangkan ke rumah atau dilakukan perawatan lebih lanjut, yang disebut sebagai rawat inap. Unit yang kelima yaitu ruang inap dan persalinan, meliputi ruang perawatan anak-anak dan dewasa, dan meliputi ruang persalinan normal dan emergensi dasar atau ponet. Yang keenam, unit pelayanan laboratorium, meliputi pelayanan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan widal, pemeriksaan CT, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan HB stick, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kimia klinik yaitu gula darah, asam urat, kolesterol, pemeriksaan serologi, pemeriksaan SGOT atau urea kreatinin, pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, pelayanan pemeriksaan tes narkoba, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan calon pengantin, dan pemeriksaan calon jemaah haji. Alur pelayanan di puskesmas. Ada dua jalur pelayanan yang ada di puskesmas. Yang pertama, pendaftaran pasien rawat jalan. Pasien datang untuk mengambil nomor antrian pada kasir, kemudian pada kasir dan tempat TPP tersebut, petugas menanyakan apakah pasien baru dan pasien lama. Untuk pasien lama cukup menunjukkan kartu berobat, dan untuk pasien baru menyerahkan identitas diri seperti KTP, KK, dan jika memiliki BPJS. Nah, petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di unit pelayanan sesuai dengan poliklinik tujuan berobat. Setelah diperiksa di poliklinik, pasien mendapatkan resep untuk ditebus di apotek. Lalu, pasien boleh pulang. Nah, kemudian untuk pasien yang memiliki penanganan lebih lanjut, setelah diperiksa di poliklinik, maka pasien diberi surat rujukan yang dapat digunakan di rumah sakit. Yang kedua, pasien datang di pendaftaran gawat darurat. Pasien datang di instalasi gawat darurat atau IGD. Kemudian di IGD dilakukan tindakan oleh tim medis
perawat, bidan, ataupun dokter. Yang kemudian, jika setelah mengalami penyembuhan, pasien boleh pulang. Dan apabila pasien harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, pasien dapat dirujuk ataupun pasien dapat rawat inap di puskesmas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.